Hi guys, it's Kiki and welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini gue bakalan ngebandingin sunscreen yang lagi viral banget, viral di mana-mana, di semua sosial media, di Instagram, di TikTok, di YouTube, di semua perskincarean dia lagi viral banget. Dan kedua produk ini adalah produk dari Indonesia, produk lokal. Dan ya, gue mau ngebandingin kedua sunscreen ini. Ada Karsan Solar Smart UV Protector dan kedua ada Azarin Hydra Suit Sunscreen Gel. Kedua produk ini itu hampir mirip-mirip harganya. Kalau misalnya si Azarin ini harganya itu gue beli sekitar 63.000. Kalau misalnya si Karasan ini harganya 5999, 60 ribuan kayak gitu. Tapi untuk isinya si Azarin ini jauh lebih gede. Dia itu 50 mili, harga 63.000, 50 mili. Sementara si Karasan ini dia 60.000, 30 mili. Kalian bisa lihat ukurannya itu beda banget segini. Tapi kedua produk ini punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Untuk yang pertama, kita akan bandingkan persamaannya dulu. Persamaannya, pertama mereka sama-sama brand lokal. Kedua, mereka sama-sama punya SPF 45 PA++++. SPF itu untuk melindungi kulit kita dari UVB, untuk seperti kayak kulit kebakar, gosong, segala macamnya kayak gitu. Untuk yang PA+++ itu untuk melindungi kulit kita dari UVA. UVA itu kayak penuaan, garis halus, dan semacamnya kayak gitu. Persamaan selanjutnya, mereka sama-sama punya 3 kandungan sunscreen seperti ini. Mereka sama-sama punya 3 kandungan sunscreen dan juga mereka sama-sama mempunyai glycerin dan juga niacinamide, yang dimana niacinamide itu bagus banget untuk mencerahkan kulit. Udah nggak diragukan lagi lah kemampuan si niacinamide itu buat brightening, menghilangkan flek hitam, dan juga mencerahkan kulit. Dan persamaan yang terakhir, mereka berdua ini benar-benar bikin kulit kalian lembab dan bikin kalian kayak nggak ngerasa pakai sunscreen gitu loh. Kedua ini, dan satu lagi, mereka itu benar-benar ringan. Walaupun SPF 45, mereka berdua ini benar-benar ringan. Selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan kekurangan sunscreen ini masing-masing. Yang pertama kita mulai dari si Karasan ini. Kelebihannya pertama, dia benar-benar bisa buat kulit kalian lembab karena dia punya kandungan glycerin yang tadi itu, dan juga bisa mencerahkan kulit kalian. Kalau ditanya, sunscreen bisa nggak sih buat ngilangin flek hitam? Bisa. Sunscreen bisa nggak sih buat kulit kalian lebih cerah? Bisa, karena dia itu punya niacinamide. Selanjutnya, kenapa gue bilang tadi ini dia melembabkan ataupun menyejukkan kulit kalian? Karena dia punya kandungan antioksidan yang dimana fungsinya itu memang benar-benar untuk melembabkan dan buat kulit kalian shooting. Selanjutnya, dia itu benar-benar alcohol free, paraben free, surfactant free, dan juga terakhir minimal ingredients. Itu dia beberapa kelebihan dari si Karasan ini. Kemudian kita masuk ke kekurangannya. Yang pertama, si Karasan ini masih mengandung silikon. Gue nggak bilang silikon itu buruk, enggak. Tapi ada beberapa orang yang memang nggak cocok pakai skincare dengan kandungan silikon. Nah, buat kalian yang mungkin punya concern atau problem tentang skincare yang punya silikon, nah kalian harus mikir-mikir itu kayak gitu. Yang kedua, dia itu tidak fungal acne safe. Dan sebenarnya fungal acne ini nggak semua orang punya gitu. Tapi kalau misal kalian punya fungal acne, ini itu nggak safe buat kalian yang punya kondisi kulit seperti itu. Dan kekurangan selanjutnya, dia itu lumayan mahal untuk ukuran segini. 30 mili, harganya 60.000. Menurut gue ini lumayan mahal, dan kalau misal kita pakai sunscreen kan lumayan boros ya. Gue pribadi emang boros banget kalau pakai sunscreen karena memang mau melindungin, ngeproteksi kulit gue dari sinar matahari kayak gitu. Dan terakhir, ini pengalaman yang gue rasakan secara pribadi. Ini kembali lagi ke kalian ya, kembali lagi ke kulit kalian masing-masing, kembali lagi ke experience kalian masing-masing. Kalau di gue, si Karasan ini lumayan greasy, lumayan, dia nggak berminyak, tapi buat kulit gue kayak apa ya, glowing berlebihan kayak gitu loh, yang benar-benar kalau dilihat itu dia nggak kayak berminyak, kayak glowing berlebihan aja. Tapi kalau dipegang kayak gini itu dia lumayan greasy dan berminyak. Itu di gua kalau misalnya si Karasan ini. Lanjut kita ke kelebihan si Azarin. Yang pertama, sama seperti si Karasan tadi, dia punya 3 kandungan sunscreen di dalam satu produk ini. Kemudian dia punya kandungan niacinamide yang bisa buat kulit kalian cerah.
seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Kemudian dia juga punya glycerin untuk melembabkan kulit kalian, untuk hidrasi kulit. Selanjutnya dia punya banyak kandungan-kandungan ekstrak buah yang buat kulit kita lebih adem, lebih smooth, seperti yang dituliskan di sini. Itu dia Hydra Soothe, menyejukkan, melembabkan, dan juga lebih lembab kayak gitu. Yang pertama dia punya kandungan aloe vera, dia punya kandungan timun kayak gitu. Ini juga masuk di salah satu kekurangannya sebenarnya, tapi nanti kita bahas di terakhir. Dan selanjutnya dia itu punya kandungan hyaluronic acid yang bagus banget untuk menghidrasi kulit kalian, buat kulit kalian lembab dan juga enak untuk dipegang kayak gitu. Kemudian dia juga punya kandungan-kandungan untuk anti-inflamasi dan juga anti penuaan dini, seperti green tea, pomegranate, terus ada juga kandungan portulaca, di mana portulaca ini di Korea itu digunakan untuk pengobatan tradisional kayak gitu. Dan yang terakhir, dia itu tidak menggunakan silikon dan juga fungal acne safe. Kalau misalnya si Karasan tadi dia tidak safe buat kalian yang punya fungal acne, ini dia safe dan juga no silikon, plus no paraben juga. Oke, sekarang kita masuk ke kekurangannya. Seperti yang gue sebutkan tadi, ini itu dia punya kandungan aloe vera, dimana kalau kalian ada beberapa kulit yang memang sensitif banget dengan kandungan aloe vera. Gue kalau misalnya pakai aloe vera terlalu banyak, itu bakal muncul iritasi, kulitnya merah kayak gitu. Nah, buat kalian yang punya concern juga terhadap aloe vera, nah kalian harus mikir-mikir itu. Dan dimana aloe vera itu juga bikin beberapa jenis kulit kering, dan itu juga gue alamin. Kalau misalnya si Azar ini dipakai ketika kalian habis skincarean, dimana kondisi wajah kalian lembab, itu oke banget, enak banget, dan dia bener-bener kayak nggak pakai sunscreen. Sesuai dengan tagline-nya dia, sunscreen haters. Kalian kayak nggak pakai sunscreen gitu loh. Tapi kalau misalnya gue buat reapply, ini tuh nggak enak banget. Ini nggak enak banget kalau misalnya ini tuh nggak enak banget kalau misalnya dibuat reapply. Kalau misalnya reapply, gue malah lebih suka ini. Karena kalau reapply, gue biasanya kalau misalnya habis wudhu, udah bersih wajahnya, langsung gue pakein sunscreen. Kalau misalnya gue kondisinya memang tidak sehabis sholat ataupun gue lagi pengen reapply aja gitu, gue semprotin face mist kayak gitu. Ini enak dipakai untuk reapply karena kan kondisi wajah kita yang benar-benar kering kayak gitu. Tapi kalau ini wajah gue jauh lebih kering, kayak ketarik malah. Gue nggak ngerekomen kalian pakai ini kalau misalnya untuk reapply. Ini di kondisi gue ya. Kalau misalnya kembali lagi di kalian, kalau misalnya oke, why not kayak gitu. Kalau di gue, dia untuk reapply kering banget. Oke, itu tadi kelebihan dan kekurangan kedua sunscreen viral ini. Sekarang mari kita coba teksturnya, mari kita coba perbandingannya di wajah gua untuk si Karasan dan Azarin ini. Untuk menggunakan sunscreen itu kan baiknya 2 ruas jari. Karena kita pakai 2, kita pakai 1 ruas untuk sebelah-sebelah. Teksturnya tuh enak banget. Teksturnya tuh kayak whipped cream, sesuai dengan tagline-nya dia, kayak awan, benar kayak awan. Dia kayak foam enak gitu loh. Langsung aja kita aplikasikan. Dia itu no white cast, dua-duanya ini no white cast. Tapi si Karasan ini pertama kali diaplikasikan ke wajah, dia itu memang ada kayak tone up-nya sedikit, tapi setelah itu hilang, beberapa detik kemudian hilang. Kita aplikasikan ke wajah. Sudah. Sama seperti tadi, kita bakalan aplikasikan juga si Azarin ini 1 ruas jari telunjuk. Kalau si Azarin ini teksturnya kayak gel, kayak kalian lagi make pelembab aja, kayak lagi make moisturizer aja. Enak banget dan sama-sama gampang untuk di blend. Kalau misalnya si Azarin ini di awal-awal emang kayak kelihatan becek gitu loh, tapi bener-bener enak, menghidrasi kulit kayak kita lagi pakai pelembab aja, kayak itu kayak lagi pakai moisturizer aja. Nah, ini setelah diaplikasikan, yang Azarin sebelah sini itu bener-bener matte banget hasilnya, bener-bener
enak gitu loh, langsung plumpy gitu wajahnya. Sementara si Karasan ini kalian bisa lihat di sini, wajah gue glowing yang berlebihan gitu loh. Nih kalian bisa lihat. Sementara si Azarin ini ada glowingnya ada, tapi nggak yang berlebihan. Sementara si Karasan lihat deh, kalian bisa lihat glowing berlebihan. Kalau digini itu juga kayak berminyak gitu loh, lebih berminyak. Nih ya, kondisi tangan gue nih, lihat. Ini gue pakai Azarin, ini yang Karasan. Kalian bisa lihat kayak minyak yang lumayan banyak gitu loh. Kita sentuh wajahnya kayak gini. Kalian bisa lihat. Ini yang pakai Karasan, wajah gue berminyak lumayan. Ini yang Azarin, bener-bener kering. Ini yang Karasan. Nah, kalau misal kalian tanya, gue prepare pilih yang mana? So pasti gue bakalan pilih si Azarin ini karena dia lumayan enak. Kenapa gue punya dua-duanya? Ini sebenarnya mereka saling membantu sebenarnya. Kalau misalnya gue pakai setelah skincarean, gue bakalan pakai dia, pakai si Azarin yang cinta banget. Gue punya 3 si Azarin ini. Gue punya 3 karena bener-bener secinta itu sama si Azarin ini. Gue punya 3. Ini tuh udah habis, itu full, belum gue pakai, dan ini itu yang gue pakai sekarang. Gue punya 3. Sementara si Karasan ini gue pakai untuk reapply. Karena setelah reapply biasanya skincare itu kan udah hilang ya. Jadi kita cuci muka atau dibersihin pakai tisu aja itu langsung kering kan wajahnya. Ketika pakai ini langsung enak. Jadi mereka saling membantu sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang disuruh pilih, gue bakalan pilih si Azarin ini. Nilainya 9/10. Sementara si Karasan ini gue pakai untuk reapply, gue bakalan kasih nilai dia 8,5/10. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Pastikan kalian sudah menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau misalnya ada video baru di channel gue. Thank you guys for watching. Bye.